Emiliano Jonathans, pemain yang masih sangat muda, 21 tahun bermain untuk FC Utrecht. Sudah dalam pantauan PSSI dan media-media di Belanda juga sudah memberitakan bahwa sebentar lagi Emiliano itu akan meluncur ke Indonesia dan akan berproses untuk dinaturalisasi menjadi pemain tim nasional kita. Ya, karena konon kabarnya PSSI sudah melakukan pendekatan yang sangat serius dengan Emiliano Jonathans. Jadi kalau ada dua pemain ya untuk diambil selain Mauro Silstra yang sedang berproses saat ini, karena kan Pak Ketua Umum Pak Erik mengatakan akan menyusul di lini serang kita, maka salah satu di antaranya saya juga meyakini bahwa Emiliano Jonathans orangnya dia bermain di posisi kanan atau sayap kanan di lini serang tentunya, walaupun dia juga bisa sebagai gelandang serang, tapi ini menjadi modal bagus buat kita kalau mendapatkan memang Emiliano Jonathans. Pertama, dia masih muda, jadi proses dia untuk ke depan itu sangat panjang. Artinya dia bisa bermain di tim nasional jika tahun ini menjadi warga negara ya Indonesia, paling tidak 10 tahun dia bisa memakai seragam jersey tim nasional kita. Dia juga bisa bermain di tim U23. Oke? Dia bermain di timnas senior. Jadi kita sekali dayung dapat pemain yang sangat baik, bertalenta yang luar biasa, dengan usia yang sebegitu muda sudah bermain di level tertinggi di kasta sepak bola Eredivisie di Liga Belanda, dan kemarin atau Kamis dini hari di Jumat itu dia membawa FC Utrecht melaju ke putaran ketiga Liga Eropa. Ya, menghempaskan FC Sheriff Tiraspol dari Moldova dengan agregat 7-2 karena bermain di kandang lawan. Emiliano Jonathans dan kawan-kawan menang dengan 3-1 di kandang mereka. Kemarin itu mereka bisa menang dengan 4-1. Jadi makanya totalnya 7-2 agregat. Itu luar biasa bagi Emiliano Jonathans, dan dia bermain sebagai starter. Pelatih FC Utrecht itu Ron Jans memberikan kesempatan kepada Emiliano untuk bisa menunjukkan kebolehan dia. Ya, dan memang dia sangat berkualitas. Dia bermain selama 62 menit. Ya, selama 1 jam itu dipantau dengan baik sebelum ditarik keluar, digantikan oleh Adrian Black, dan dia dinilai sangat oke untuk bisa dipakai di Eredivisie ya nantinya untuk bertanding di kompetisi 2025-2026. Ketika menuju ke Moldova juga memang dia sudah diandalkan ya sebelumnya ya untuk ketika mereka bisa menang, dan ini klubnya Ivar Jenner juga. Ivar sudah promosi kan, naik dari Jong Utrecht 21 ke tim utama, tapi tidak dibawa karena konon kabarnya Ivar sedang dalam bermasalah, ada cedera sedikit, ya tidak serius, sehingga tidak dibawa oleh Ron Jans. Tapi Emiliano itu dibawa. Dan ketika ia mendapatkan kesempatan untuk starter, ini pemain yang akan tetap diandalkan di kompetisi Eredivisie. Dan kita sangat beruntung mendapatkan Emiliano Jonathans ini untuk bermain. Jadi pria berdarah Depok ini sebentar lagi. Jadi semoga ya kita doakan bersama dia bisa mendapatkan tempat di tim nasional, karena kita butuh memang pemain di depan ketika oleh Romani mengalami masalah cedera di Piala Presiden, dihajar oleh Paulinho, ya, Moselin dari Arema, dia harus istirahat panjang setelah pasca operasi, sehingga ini gerak cepat dilakukan oleh PSSI untuk mencari pemain yang ada di depan. Memang sudah ada Mauro Silstra yang sedang berproses sekarang, ya namanya sudah masuk, sudah disetujui bahkan oleh Presiden. Nah, tinggal menunggu 2 lagi siapa yang akan masuk. Bahkan mungkin katanya bisa, kalau nggak 2 bisa 3. Wah, lebih bagus menurut saya kalau sampai ada 3. Ya itu harapan kita bersama ya. Kalau memang muncul nama-nama yang berseliweran ya, selain Emiliano Jonathans, Dean Sambergan juga ada juga bilang bahwa bisa ada Jisa Dalinga lah yang akan muncul, Adrian Wibowo lah yang akan muncul. Tetapi saya pikir saya bisa mengatakan ini dulu satu, Emiliano. Soal nantinya ada 2 lagi menyusul itu lebih bagus. Tapi dengan Emiliano yang sedang dibujuk ketika dia menyatakan oke, dan dia datang ke kita, ini bagus buat kita.
menarik bahwa di depan kita akan tajam, terutama di sayap, walaupun kita sudah punya Yakob Sayuri, punya Marcelino yang bermain dari sisi ini, tapi ketambahan Emiliano menjadi satu ya amunisi yang bagus buat timnas kita. Apalagi ketika diproses misalnya di Agustus ini, kemudian cepat itu berjalan, dia bisa bermain di tim U23 kan, di Gelora Delta Sidoarjo, karena tim kita yang ditangani oleh Gerard Vandenberg itu akan bermain di grup J menghadapi Korea Selatan. Ya, di sana ada Macau dan ada Laos. Ya, kita harus menjadi juara grup ya, untuk bisa lolos. Memang ada 4 tim yang sebagai runner up terbaik yang akan mengikuti untuk lolos ke putaran final Piala Asia di Arab Saudi. Tapi kita bertekad harus langsung lolos juara grup, sama seperti pada perhelatan 2023 kan, sebelum kita ikut di Piala Asia 2024 di Qatar. Kita bermain di Solo di bulan September itu, kita menang 2 kali, bahkan dengan gol yang banyak ya, lawan Taiwan 9-0, lawan Turkmenistan dengan 2-0, dan saya ikut menyaksikan pertandingan di Stadion Manahan Solo saat itu ya, untuk melihat bagaimana masih ada Elkan Bagot, Ivar Jenner, bagus dan bisa bermain, Rafael Struijk di sana. Jadi ini tim U23 yang sangat baik sehingga kita bisa berprestasi di masuk semifinal ya di U23 di Qatar. Sayang kalah dari Uzbek ketika itu, dan kita menyisikan Korsel di babak perempat final lewat adu penalti, dan perebutan tempat ketiga kita kalah dari Irak ya. Dan kemudian kita ingin playoff untuk lolos ke Olimpiade, kita kalah 1-0 melawan Gini. Tapi apapun itu, bersama dengan STY saat itu udah kita lolos ke 4 besar. Nah sekarang Vandenberg harus bisa mengikuti ke sana. Ya, jangan sampai kita gagal untuk mengulangi pencapaian yang luar biasa di U23 Piala Asia. Nah, kedatangan Emiliano ini yang bagus, kan dipakai bisa di antara U23 dan juga di senior. Tinggal nantinya bagaimana ya pembicaraan antara Vandenberg dan Patrick Kluivert, karena Patrick Kluivert pasti akan membutuhkan juga Emiliano. Dan saya Bung Ropan,